Janganlah kamu khawatir, janganlah kamu takut, janganlah kamu marah-marah, kamu merasa sedih, tetapi nyatakanlah dalam segala hal, nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan, berseru-seru kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah akan melanda hati dan pikiran kita. Nah, ini janji Tuhan. Jadi memang tidak mudah, kita yang lagi stres, kita lagi tegang, kita merasa Tuhan aku udah bertahun-tahun menunggu calon teman hidup belum dapat juga. Tuhan aku menunggu-nunggu, Tuhan kondisi ekonomi lebih baik tapi juga belum. Tuhan aku udah berdoa bertahun-tahun untuk sakit penyakit ini juga gak sembuh-sembuh. Tuhan bagaimana? Kita berdoa, Tuhan aku udah berdoa buat pasanganku bertahun-tahun. Aku udah sabar, udah makan hati tiap hari. Tapi kenapa gak berubah-berubah? Tuhan bukankah aku pantas Tuhan bersungut-sungut karena kondisi tidak berubah? Tapi Tuhan bilang, kamu bisa bersyukur kalau engkau berseru-seru. Bukankah betul Bapak Ibu Saudara? Kalau kita bisa menyuruhkan seluruh perasaan kita, pastilah kita mulai bisa bersyukur. Betul nggak? Tapi kalau kita lagi tegang, kita marah, nggak mungkin kita bisa bersyukur, nggak bisa. Itu jalan yang Tuhan bilang, mengucap syukur, mengekspresikan, mengutarakan terima kasih kita. Kita percaya, kita setuju bahwa jalan yang kita alami tidak salah. Tuhan tidak salah memimpin kita. Nah, untuk katakan Tuhan tidak salah, kita bersyukur. Kita boleh mengakui Tuhan saya takut, Tuhan saya capek, Tuhan saya tertekan, Tuhan saya stres, Tuhan saya gak mampu. Kita utarakan semua perasaan kita. Percayalah firman Tuhan ini pasti terjadi. Amin saudara. Itulah mengucap syukur. Nah yang pertama mengucap syukur. Kita kembali lagi ke bagian 1 Tesalonika 5 ayat 14. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, dalam segala hal ini maksudnya apa? Dalam segala hal ini artinya apapun yang terjadi, kita tetap mengucap syukur. Kita tidak mengucap syukur begini. Saya baru saja kalau Bapak Ibu Saudara sebagai yang nggak tahu kan, saya baru saja kecelakaan motor. Kecelakaan motor, harus dioperasi, terbaring di rumah sakit berapa hari. Nah, waktu di rumah sakit, tangan kiri saya diinfus. Tangan saya patah di sini. Gerak sedikit sakit. Enggak gerak juga sakit. Saya bilang, Tuhan, saya baru tahu loh, kalau tulang patah tuh sakit. Saya dulu pikir, tulang kan keras, patah mungkin biasa aja gitu loh. Dulu saya pikir gitu. Jadi ternyata sakitnya ampun. Gambarin kayak apa ya? Mungkin gambarin kayak sakit gigi. Satu gigi sakit kayak semuanya susah. Kira-kira kayak gitu tuh. Ini patah, aduh semuanya rasanya gak enak. Nah di rumah sakit kayak begitu. Kalau bilang mengucap syukur boleh gak? Bisa gak kalau Bapak Ibu Saudara bersama saya bilang begini, Tuhan terima kasih, Tuhan saya jatuh patah tulang, mengucap syukur. Apakah maksudnya Tuhan gitu? Mengucap syukur dalam segala artinya, Tuhan terima kasih saya patah tulang. Apakah maksudnya begitu? Terus apakah yang baru saja putus pacar berkata, Tuhan terima kasih saya putus pacar? Yang baru saja bangkrut bisa bilang terima kasih saya bangkrut? Halo? Kita mau jujur sama diri kita? Bisa? Bukan itu maksudnya. Maksudnya begini, mengucap syukur dalam segala hal artinya waktu kita sedih, waktu kita tertekan, waktu kenyataan tidak seperti yang diharapkan, Tuhan mau kita tetap mengingat ada banyak kebaikan yang lain. Kalau kita menggerutu, kita protes, kita melihat 10 masalah dibanding 1000-an berkat Tuhan. Tapi kalau orang yang mengucap syukur, melihat ribuan berkat Tuhan dari selain 10 masalah yang dihadapi. Itulah perbedaan antara bersyukur dan menggerutu. Ya bersyukur, ya saya di rumah sakit, ya saya sih bisa bersyukur. Ya orang Indonesia sering pakai untung. Ya waktu saya jatuh, ya saya naik motor. Jadi hari itu jalanan licin, berpasir. Jadi waktu jalan itu, jalannya nggak lagi belok. Jadi saya luruskan. Banyak yang bilang jatuhnya di Seraton. Enggak. Saya jatuh, saya tegang, kepala saya pusing, saya kasih tahu istri saya Seraton. Dia sampai ke Seraton nggak ketemu. Saya bilang saya di Susbel Hotel. Ya.
Nah, saya jatuh, kemudian badan saya ini kena aspal. Dari depan angkot, udah mau nyentuh badan saya, angkot itu sempat minggir, ya. Dan kemudian alhasil badan saya nggak kena, kepala saya nggak kena, tangan saya kelindes sama mobil. Kelindes ini, bengkak. Cincin saya pakai sini nggak bisa dilepas berapa hari, nggak bisa lepas karena bengkak. Ya, kalau orang Indonesia di sini saya bilang, Tuhan terima kasih. Bukan karena saya akhirnya kelindes, bukan. Bukan karena saya jatuh. Terima kasih Tuhan, walaupun kelindes, tidak kepala saya. Betul kan? Walaupun kelindes, bukan badan saya. Walaupun jatuh, saya masih bisa hidup. Itu maksudnya bersyukur dalam segala hal. Ada alasan, pasti ada alasan untuk bersyukur sekalipun dalam kondisi yang gak mengenakan. Waktu saya di rumah sakit, ada orang yang kunjungi saya, dia datang, ini orang Kristen ya, dia tanya sama saya, Pak Kris, kok bisa jatuh? Ya Bu, jalan licin. Kok bisa ya Pak Kris, kan waktu itu mau khotbah, betul mau khotbah. Kok bisa ya Pak Kris, kan mau khotbah, lakukan hal rohani, kok bisa jatuh ya? Kok Tuhan biarin ya Pak Kris jatuh, kan bagus Pak, lagi pelayanan, lagi jemaatnya di sana kan lagi nunggu Pak Kris khotbah, kok bisa ya? Kalau Bapak Ibu jadi saya jawabnya apa? Saya bilang bisa Bu, kenapa nggak bisa? Tuhan Yesus aja disalib kok. Betul ya? Orang sering berpikir kalau kita jadi orang Kristen semuanya lancar. Kalau semuanya lancar itulah bersyukur, itulah Tuhan yang besar. Tidak. Tuhan mau bilang, sekalipun kita dalam kondisi sulit kita bisa tetap bersyukur kalau kita melihat kebaikan Tuhan di antara banyak masalah. Kira-kira banyakkan mana sih? Masalah atau kebaikan Tuhan? Saya tadi ini sebelum masuk ke ruangan ini saya mau pakai jas. Ya, saya sudah masukin jas saya ke tangan yang satu. Ya, terus mau masukin nih. Gak bisa. Saudara, kalau dalam kondisi yang normal, saya gak akan ingat untuk bersyukur, untuk bisa pakai jas pun perlu dibantu orang lain. Saya ini orangnya pengennya cepat, di rumah sakit boro-boro cepat, makan aja gak bisa, disuapin istri. Iya, saya jadi belajar bersyukur. Saya bersyukur, saya pakai baju aja gak bisa. Saya jadi bersyukur saya bisa mandi sendiri. Saudara pernah bersyukur bisa mandi pagi hari ini sendiri, gak perlu dimandiin? Saya udah bersyukur loh. Saya ngerasain, aduh sampai hari ini tangan saya belum bisa sabunin yang di belakang. Sabunin sini bisa nih, tapi yang ujung sini kan gak bisa. Karena tangan saya gak bisa naik. Saya jadi belajar bersyukur untuk hal-hal yang kecil. Saya belajar bersyukur, saya bisa gendong anak saya. Ya, anak saya pulang dari rumah sakit, Pak gendong Pak. Ini gimana tangan? Tapi saya ingat masih ada tangan satu. Bersyukur bisa gendong dia satu tangan satu. Nah saya juga bersyukur, saya udah bawa mobil sekarang udah nyetir. Kenapa? Tangan kiri masih bisa masuk gigi. Ya, bisa masuk gigi. Coba kalau tangan yang patah kiri, saya agak susah tuh pindah gigi itu. Betul nggak? Bersyukur juga yang patah kanan, walaupun saya nggak bisa nulis waktunya pertama. Jadi banyak